Tunggu sebentar ya. Nah, selamat sore. Sekali lagi ketemu dengan saya, Lisa Evelini, Trading Manager yang Living Indonesia. Oke, kita akan lihat dulu ya ibu-ibu sekalian, apa ekspektasi yang bisa kita harapkan atau kira-kira apa saja yang akan kita bahas di sore hari ini tentang Ningxia. Yang pertama, sebentar, apakah terlihat laser pointer saya? Kelihatan ya? Yang pertama kita akan bahas dulu tentang antioksidan. Kenapa? Karena nantinya akan banyak hubungannya dengan kandungan buah-buahan yang ada di Ningxia. Lalu tentunya sebagai ingredient utama dari Ningxia yaitu Ningxia wolfberry. Itu kenapa kita akan bahas juga tentang Ningxia wolfberry. Kenapa sih Bapak Gary Yang dan yang Living memilihnya kandungan utamanya adalah Ningxia wolfberry? Sesudah itu, ketika kita sudah membahas tentang wolfberry, baru kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang komposisi dari Ningxia Red. Kemudian kita akan coba lihat keunikannya apa Ningxia Red itu, lalu kita akan lihat informasi nilai gizinya apa, dan tentunya yang tidak kalah menarik adalah kenapa sih sebaiknya kita semua ini meminum Ningxia Red. Jadi, seperti yang tadi saya sudah katakan, yuk mari pertama kita akan membahas tentang antioksidan terlebih dahulu ya, ibu-ibu sekalian. Oke, antioksidan. Sebenarnya ada sebuah istilah yang dinamakan stres oksidatif. Apa sih stres oksidatif? Nanti semuanya ibu bisa perhatikan karena akan nyambung ke kandungan yang ada di dalam Ningxia Red, buah-buahannya. Jadi stres oksidatif ini disebabkan oleh radikal bebas. Radikal bebas ini akan mengikat atom sehat dan kemudian mencuri elektronnya untuk menstabilkan struktur si radikal bebas tadi. Nanti kita akan lihat di halaman berikutnya. Jadi akhirnya dia akan menyebabkan terjadinya oksidasi. Yang jelas contoh stres oksidatif yang disebabkan oleh tadi radikal bebas itu bisa ibu lihat ketika ibu-ibu pasti sering mengiris apel. Kalau irisan apelnya terpapar udara berubah warna menjadi coklat seperti ini yang disebut sebagai oksidasi. Dan oksidasi itu diyakini terlibat dalam 100 lebih penyakit manusia dan juga dalam proses penuaan. Saya nyalakan diffuser saya sebentar. Ya. Nah, jadi itulah yang disebut stres oksidatif yang dihasilkan oleh radikal bebas yang menyebabkan terjadinya oksidasi. Pertanyaannya, oksidasi itu apa sih Mbak Lisa, Bu Lisa gitu ya? Nah, untuk lebih mempermudah, ini adalah contoh dari proses oksidasi. Ini adalah atom yang memiliki pasangan gitu ya, Bu. Seperti halnya kita manusia, mereka juga butuh berpasang-pasangan supaya stabil gitu ya. Nah, atom yang baik itu dia memiliki pasangan, satu dan satu. Tapi kemudian radikal bebas adalah molekul yang mengandung oksigen yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan nih, tidak ada pasangannya Bu, di sininya kosong, membuat dia sangat reaktif dengan molekul-molekul yang lain. Namun memang sebenarnya tidak semua spesies oksigen itu yang reaktif itu berbahaya bagi tubuh. Beberapa dari mereka memang berguna untuk membunuh patogen atau mikroba yang menyerang. Betul. Tapi apabila radikal bebas ini berinteraksi dengan komponen sel seperti DNA, protein, lipid, dan mereka mencuri elektron supaya mereka menjadi stabil, pada akhirnya ini akan membuat molekul yang satu lagi itu jadi tidak stabil, destabilisasi. Akhirnya, molekul yang udah diambil ini, yang tidak stabil ini, akan mencoba menstabilkan diri lagi dengan mengambil apa yang dibutuhkannya dari molekul lain. Hal ini akan terus terjadi nih Bu, reaksi berantai seperti ini akan terus-terusan terjadi. Nah, apabila hal seperti ini terlibat di dalam patologi beberapa penyakit manusia, masuk kanker, aterosklerosis, malaria, artritis reumatoid, penyakit neurodegeneratif. Jadi semua molekul biologis yang ada di tubuh kita itu beresiko diserang oleh radikal bebas seperti ini yang akan mencuri elektron supaya dia menjadi stabil. Lalu terjadilah rangkaian reaksi. Yang ini jadi tidak stabil, dia akan mencuri elektron dari molekul stabil lainnya. Reaksi berantai seperti tadi akan menyebabkan berbagai macam hal di tubuh kita yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, lalu berperanlah seorang yang sangat penting sekali yang dinamakan sebagai antioksidan. Antioksidan inilah yang akan memberikan elektronnya supaya akhirnya radikal bebas yang ini tidak reaktif lagi, dia bisa menjadi stabil.
Kurang lebih seperti itu proses oksidasi. Jadi pertanyaan berikutnya, kalau secara singkat gitu ya, antioksidan itu apa sih Mbak Lisa, Bu Lisa itu apa? Kalau tadi kan secara reaksi kimianya ya, tapi kalau secara singkatnya seperti apa? Antioksidan itu bisa dikatakan adalah nutrisi, vitamin, mineral, enzim yang membantu melawan dan mencegah efek merusak dari radikal bebas yang tadi sudah sama-sama kita lihat. Terdapatnya di mana? Antioksidan ini banyak terdapat di buah-buahan, sayur-sayuran, dan dia lebih tinggi kadarnya di buah-buahan atau sayur-sayuran yang warnanya cerah-cerah, seperti baju saya di sore hari ini, seperti lipstik saya yang cerah ini, dan seperti warna buah-buahan cerah lainnya gitu ya. Pokoknya yang cerah-cerah antioksidannya tinggi sekali gitu ya Bu ya. Jadi kesimpulan tentang antioksidan, ada semakin banyak bukti bahwa antioksidan dapat melindungi konstituen sel terhadap kerusakan oksidatif dan karenanya membatasi risiko berbagai penyakit degeneratif yang terkait dengan stres oksidatif. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau gitu gimana caranya supaya saya tidak terkena stres oksidatif? Karena stres oksidatif tadi bisa terjadi dengan adanya radikal bebas tadi ya, Bu. Apa yang bisa saya lakukan? Ibu bisa mengkonsumsi buah dan sayur, bisa menggerakkan tubuh, kemudian bisa menghindari merokok, bilang pada para suami ya, stop merokok, menggunakan produk pembersih berbasis tanaman, menghindari paparan radiasi yang nggak perlu, gunakan tabir surya, kurangi atau hentikan asupan alkohol, dan tidur yang berkualitas. Bukan cuma berkuantitas ya Bu, harus berkualitas juga. Itu nggak kita bahas hari ini. Yang jelas ini adalah gaya hidup sehat yang bisa membantu kita semua mencegah stres oksidatif. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang kandungan utama yang ada di dalam Ningxia Red. Yang pastinya kita sudah sama-sama tahu kandungan utamanya adalah wolfberry Ningxia. Nah, ini adalah sejarahnya, Bu. Ningxia wolfberry itu memang legendaris setelah dicari karena kandungan gizinya yang kaya. Dengan penggunaannya ternyata sudah lama sekali terdokumentasi sejak dinasti Ming. Ningxia wolfberry ini adalah salah satu superfruit atau buah super yang paling awal digunakan dalam praktek terapi Timur kuno. Jadi penduduk di wilayah Ningxia telah menikmati manfaat dari Ningxia yang tumbuh di daerah tersebut. Jadi penggunaan Ningxia wolfberry sekali lagi sudah lama sekali digunakan oleh masyarakat dan terutama di praktek terapi Timur kuno. Apalagi sih keistimewaan Ningxia wolfberry? Kenapa yang living, kenapa Gary yang memilih Ningxia wolfberry? Apalagi selain memang sudah tercatat dan terdokumentasi sejak dinasti Ming. Ternyata di wilayah Ningxia, Ningxia itu adalah nama suatu wilayah, sebenarnya nama suatu provinsi di Cina, memiliki beragam kondisi pertumbuhan unik di wilayah itu. Sehingga tantangan akan menjadikan hasil yang terbaik. Pastinya kita sama-sama tahu. Semakin banyak tantangan, ketika kita bisa melewatinya, semakin baik hasilnya dan semakin bertumbuh dan berkembang karakter kita ya Bu. Sama, Ningxia wolfberry ini sama, dia unik. Dia dihasilkan dari geografi wilayah Ningxia yang iklimnya keras. Musim panasnya terik, musim dinginnya menusuk, hujannya hampir tidak pernah tiba. Lalu ada Yellow River, Sungai Kuning di sana yang memberikan hidrasi kaya mineral untuk tanaman goji berry atau wolfberry Ningxia yang ada di situ. Semua kondisi yang tadi saya sebutkan di atas ini mengharuskan tanaman untuk menyimpan nutrisi vital yang dibutuhkan ketika musim-musim yang sulit datang. Dataran Ningxia itu kenapa memproduksi goji berry yang dikenal atau dengan Ningxia yang sangat berkualitas tinggi di seluruh dunia. Itu kenapa yang living dan Bapak Geria memilihnya Ningxia wolfberry. Alasannya apa lagi sih kenapa kandungan utamanya adalah Ningxia wolfberry? Ternyata ahli biokimia di Institut Nutrisi Ningxia menganalisa wolfberry dan menemukan bahwa Ningxia wolfberry itu memang buah padat nutrisi. Wolfberry juga disebut buah super karena profil nutrisinya yang meliputi serat, zeaxanthin. Zeaxanthin ini sejenis karotenoid, asam amino, polifenol, polisakarida. Yang semuanya ini memang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memelihara dan mendukung kebugaran secara menyeluruh.
Nah, untuk memastikan kita tidak melewatkan manfaat wolfberry, maka yang living hanya menggunakan puree. Puree itu maksudnya keseluruhan buah utuh, bukan cuma daging buahnya saja, tapi termasuk kulit buahnya itu kita seperti ini tuh semuanya kita gunakan. Kenapa? Supaya kita bisa mendapatkan dan mempertahankan kebaikan dari semua buah wolfberry ini. Jadi dengan demikian kesimpulannya nih Ibu-Ibu kalau mengenai buah wolfberry, informasinya satu kaya nutrisi. Sering disebut ya sebagai superfruit kalau buah-buahan kaya nutrisi. Tinggi serat dan tinggi protein. Kandungan proteinnya sekitar 13%, mengandung semua jenis asam amino, sumber kalium tertinggi dari makanan utuh, tinggi antioksidan, pilihan tepat untuk membantu Anda memenuhi porsi buah harian. Maka, berdasarkan fakta-fakta yang tadi saya ceritakan tentang Ningxia wolfberry, tersebutlah suatu kisah gitu ya. Ini kita masih cerita tentang Ningxia wolfberry. Tersebutlah suatu kisah pada tahun 93, Bapak Gary Yang itu bertemu dengan ilmuwan China, Dr. Song Xiao Chow. Dr. Chow memperkenalkan buah beri lezat yang memang sangat dihargai di Tiongkok selama ribuan tahun. Dr. Chow juga menjelaskan bahwa orang-orang yang secara teratur mengkonsumsi buah beri ini menjalani kehidupan yang baik dan kaya akan energi. Maka Gary akhirnya yakin nih, ini dia adalah Bapak Gary Yang ya. Bapak Gary Yang akhirnya yakin bahwa buah super yang kaya nutrisi ini harus tersedia bagi dunia. Itulah akhirnya kenapa Bapak Gary menggabungkan wolfberry atau goji berry Ningxia tadi dengan essential oil murni yang memang merupakan kebanggaan dari Yang Living dan menciptakan kombinasi berbagai buah super dan akhirnya tersebutlah satu produk yang sangat dibanggakan oleh kita semua yaitu Ningxia Red. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya sebelum saya masuk ke komposisi Ningxia Red. Nah, Ibu-Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke komposisi Ningxia Red, saya mau mengadakan kuis dulu. Memang kuisnya belum ada hadiahnya, tapi saya berharap Ibu-Ibu semua ikutan ya kuisnya ya, supaya kita interaktif nih di sore hari ini. Jadi bukan cuma saya yang berbicara, tapi Ibu-Ibu juga saya harap ikut benar-benar mendengarkan, ikut benar-benar memperhatikan supaya kita sama-sama tahu apakah kita sama-sama perhatikan sharing kita di sore hari ini. Setuju ya? Saya berharap ikut semua ya. Oke, saya akan menampilkan polling pertanyaan yang akan langsung tersedia di layar Ibu-Ibu. Ibu-Ibu tinggal klik jawaban yang menurut Ibu-Ibu paling benar, nanti saya akan share result-nya. Oke, saya akan launch poll-nya. Oke, sudah tersedia di layar Ibu-Ibu sekalian. Silahkan Ibu-Ibu saya tunggu 1 menit untuk mengisi. Kira-kira sebutkan kandungan utama dalam produk Ningxia Red. Sorry, salah ketik. Apakah kandungan utama dalam produk Ningxia Red? Ayo, Bu. Baru 43 nih yang ikut. Dari mana? Dari 135 orang. Saya harap ikut semua. Jawabannya ada Ningxia wolfberry, atau Ningxia goji berry, atau semua jawaban benar. Yang mana, Bu? Kalau mendengarkan penjelasannya pasti langsung tahu mana jawabannya. Baru 79 orang, saya tunggu sebentar lagi. 80 orang yang ikut, nanti akan saya share ya result-nya ya. Ada lagi? Ayo Bu, supaya masih 50 menit, saya tunggu sebentar lagi. Sebutkan kandungan utama dalam produk Ningxia Red. Oke, apakah itu dalam produk Ningxia Red kandungan utamanya? Oke ya, saya polling. 93 orang yang ikut dari 146. Nanti sisanya ikut di polling berikutnya ya, ikut di quiz berikutnya ya. 96 orang. Oke, saya end pollingnya. Maka saya share ya result-nya ya. Result-nya adalah bahwa paling banyak menjawab Ningxia wolfberry. Apakah ini jawaban yang benar, Bu? Coba ditulis di kolom chat-nya. Siapa yang menjawab benar? Jawaban yang benar sebenarnya adalah dua-duanya benar. Karena nama lain wolfberry adalah goji berry gitu ya. Jadi memang yang benar Ningxia wolfberry, tapi Ningxia wolfberry itu juga nama lainnya adalah goji berry. Oke.
stop ya, saya stop share result. Mana nih banyak yang masuk di kolom chat. Benar semua, karena goji berry sama wolfberry. Benar Bu Ratna, betul sekali. Ada yang ngakak-ngakak, ada yang ye gitu ya. Oke, ada yang salah tapi senang. Hai Bu Baby, senang sekali gitu ya. Yang penting kita hore-hore sore hari ini. Benar ya? Yang penting kalau kita ikutan dan kita lihat. Ih, hore-hore deh pokoknya. Oke, Bu Julia hore benar katanya. Oke, saya stop ya. Oke, sebentar. Saya share result-nya dan kemudian saya close. Untuk kemudian saya close. Oke, udah ya Bu? Nah, nanti akan ada polling lagi nih, akan ada quiz lagi. Jadi saya harap nanti berikutnya 151 orang ikut semua, kita sama-sama hore-hore di sore hari ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke komposisi Ningxia Red. Tadi kan kita udah bicara nih Bu, tentang wolfberry yang memiliki nama lain goji berry. Ya, sekarang kita masuk ke komposisi Ningxia Red. Apa sih yang terdapat di dalam Ningxia Red? Apakah hanya wolfberry dan goji berry saja? No, di dalam Ningxia Red memang komposisi utamanya wolfberry puree. Tadi saya sudah sebutkan ya Bu, bukan cuma daging buah, tapi purenya, keseluruhan buah. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Lalu ada infused essential oil, ada orange, yuzu, tangerine, dan lemon essential oil yang di dalamnya. Tadi saya sudah cerita sejarahnya Bapak Gary akhirnya memutuskan menggunakan Ningxia wolfberry ini untuk diperkenalkan ke seluruh dunia yang dipadukan dengan essential oil tentunya, karena ini adalah memang produk andalan kita di Young Living. Ada ekstrak biji anggur juga yang mengandung senyawa polifenol, kemudian ada kombinasi buah pendukung, ada blueberry, plum, aronia, cherry, dan delima atau punica granatum. Mari kita lihat satu-satu ya Bu, sebentar ya. Kita akan lihat kandungan-kandungan buah yang ada di dalam Ningxia Red. Oke, yang pertama, wolfberry puree. Ini adalah ingredient utama atau goji berry, ingredient utama ya. Yang Living menggunakannya wolfberry utuh ya Bu, untuk mempertahankan manfaat dari buah itu sebanyak mungkin. Jadi yang tidak diambil sebagian-sebagian, tapi seluruh bagian dari buah wolfberry-nya yang digunakan. Yang kedua, apalagi Bu? Yang kedua, itu kita ada blueberry. Blueberry-nya ini kaya akan vitamin dan mineral, ini adalah blueberry. Lalu apalagi yang ada di dalam Ningxia, yaitu aronia. Ini adalah aronia, Bu. Aronia ini adalah sejenis buah beri, berasal dari wilayah timur Amerika Utara dan Kanada, banyak kandungan polifenol, antioksidan, antosianin, dan memberikannya warna agak-agak unguan tua gini ya. Lalu kemudian saya masuk ke buah plum. Buah plum banyak dibudidayakan di negara barat sebenarnya. Seperti di negara Amerika dan di Eropa. Buah plum ini kaya akan antioksidan, yang tadi kita udah bahas, kan tadi saya bilang kita akan bahas banyak tentang antioksidan, yang tadi sudah kita bahas di depan. Buah plum ini kaya antioksidan, manfaatnya tentunya membantu menangkal radikal bebas, seperti yang sudah kita bahas sama-sama tadi di depan. Apalagi yang terdapat di dalam Ningxia, buah-buahannya, ada lagi pomegranat yang memang tinggi antioksidan. Ini dia, delima merah seperti ini. Lalu ada lagi cherry. Ini dia cherry yang meningkatkan pertahanan akan antioksidan. Lalu apalagi yang terdapat di dalam Ningxia Red? Ada lagi essential oil, lemon, orange, tangerine, dan juga yuzu. Jadi ini adalah essential oil keluarga citrus yang memang mengandung D-limonen dan limonen, yang nanti mungkin Ibu bisa search lebih lanjut untuk apa sih ada D-limonen dan ada limonen. Yang jelas perpaduan essential oil yang di dalam Ningxia ini dari keluarga citrus ini akan membuat rasa Ningxia-nya lebih segar gitu ya, lebih nikmat gitu ya. Lalu dipadukan dengan berbagai ingredient lain dari Ningxia, ini akan mensupport kebugaran secara menyeluruh. Apabila ibu-ibu ingin bertanya setiap manfaat dari buah-buahan ini, saya persilahkan ibu-ibu pergi ke link ini, karena di sini banyak banget penelitian-penelitian di PubMed tentang wolfberry, blueberry, aronia, cherry, pomegranate, plum, dan grapes. Silahkan nanti ibu boleh cari tahu lebih lanjut ya tentang buah-buahan ini. Oke, maka saya akan masuk ke topik kita selanjutnya, tentang keunikan dari Ningxia Red gitu ya.
kita masuk tentang Ningsia Red lebih jauh. Kalau tadi kita sudah bahas antioksidan, kita sudah bahas kenapa dipilih adalah wolfberry sebagai kandungan utamanya. Kita juga sudah bahas berbagai macam buah-buahan yang terdapat di dalam Ningxia. Sebelum saya ke sini, saya mau adain quiz lagi. Saya harap sekarang semuanya ya Bu ikutan ya, 165 orang. Kalau ibu-ibu ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chatnya dulu, nanti di akhir baru saya jawab ya. Oke. Yuk Bu, siap-siap ya. Saya akan quiz lagi. Semuanya saya harap menjawab dan ikutan seru-seruan. Oke. Pertanyaannya saya launch, Ibu tinggal klik mana jawaban yang menurut Ibu paling benar. Oke, sudah muncul, silakan Bu. Sebutkan perpaduan essential oil yang terdapat di dalam Ningxia Red. Apakah lemon, orange, lime, dan yuzu, atau lemon, orange, tangerine, dan yuzu, atau lemon, bergamot, tangerine, dan yuzu. Karena tadi kata kuncinya semua berasal dari keluarga citrus. Dan yang saya tampilkan di sini semuanya keluarga citrus. Ayo Bu, yang mana keluarga citrusnya? Silakan dijawab Bu. Yang mana essential oil yang terdapat di dalam Ningxia Red? Oke. Wow, sudah banyak nih yang menjawab. Sudah 100 orang. Yes, lebih banyak lagi. Masih ada 70 orang yang belum ikutan quiz dan polling kita di sore hari ini. Yang lain boleh ikutan loh. Nggak apa-apa ya Bu, tadi banyak yang bilang, haha salah, ih benar. Yang penting kita seru-seruan di sore hari ini. Oke? Mau? Sudah 110 orang. Oke, saya close ya. Sudah 1 menit. 115 orang sudah menjawab, sudah ikutan. Saya end pollingnya. Oke, saya tunggu sampai 120 ya, Bu. 120 orang akan menjawab. Sebutkan perpaduan essential oil yang terdapat di dalam Ningxia Red. Saya end pollingnya di 121 orang. Oke, makin banyak yang ikutan. Oke. Share resultnya adalah yes, benar banget, Bu. Perpaduan essential oil yang terdapat di dalam Ningxia Red sama-sama dari keluarga citrus, yaitu lemon, orange, tangerine, dan yuzu. Betul banget. Oke, saya lihat di kolom chatnya. Bu, siapa yang benar lagi? Bu Lihong nih, benar lagi. Bu Riza, hore. Mana lagi? Bu Eka, Bu Lydia. Yes, benar lagi Bu Lydia ya. Bu Mel, hey. Banyak kali ini pada benar, oke? Berarti lebih konsentrasi kali ini ya. Oke, kita lanjut ya. Bu Napture Oil, dia benar loh. Bu Princess Jasmine, benar lagi. Yes. Masih ada satu polling lagi. Nanti kita akan sama-sama bermain di akhir, ada satu lagi ya. Jadi saya harap kita sama-sama memperhatikan ya, karena di setiap sesinya nanti saya akan share polling. Oke, sekarang masuk ke Ningxia Red. Ningxia Red itu ada memiliki beberapa keunikan. Ningxia Red itu memang manisnya, tapi manis alami, karena dia tidak menggunakan gula tambahan, dia menggunakan ekstrak stevia rebaudiana. Ini adalah tanaman ya, Bu. Lalu kandungan wolfberry yang ada ini adalah buah wolfberry yang ada di dalam Ningxia Red itu 14,9%. Saat ini adalah yang tertinggi di pasar Indonesia. Porsi yang dianjurkan adalah 30 sampai 60 ml, yang ada di sini adalah 60 ml. 30 sampai 60 ml bisa 2 kali per hari. Lalu kita sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Ivanka. Apa itu Ivanka? Islamic Food and Nutrition Council of America. Lalu keunikan apa lagi yang terdapat di Ningxia Red? Ningxia Red itu dipasterisasi. Pasterisasi itu maksudnya pasterisasi suhu tinggi, Bu, tapi hanya 30 detik saja. Jadi, ya setiap batch-nya disiapkan dengan teknologi penjaga nutrisi supaya tidak rusak nutrisinya, tapi kita ingin mendapatkan produk yang memiliki kualitas yang baik, maka kita menggunakan flash pasteurisasi hanya 30 detik saja, suhu tinggi supaya tetap terjaga nutrisinya. Ini dia, jusnya terpapar suhu selama 30 detik, atau lebih singkat, kemudian didinginkan dengan cepat untuk melindungi sebanyak mungkin nutrisi yang terkandung di dalamnya. Shelf life. Shelf life itu, kalau ibu-ibu mau gampang, sebenarnya shelf life itu masa pakai selama dia masih bagus atau expired date ya.
Ningsyaret yang belum terbuka akan tetap aman dan efektif setidaknya 24 bulan sejak tanggal produksinya. Tapi kalau Ibu sudah buka, Ibu akan bisa dipersilahkan menyimpan di dalam kulkas dan dinikmati dalam waktu 30 hari ke depan. Ya, cukup jelas ya, Bu. Kalau belum dibuka, dia aman 24 bulan dari tanggal produksi. Tapi kalau sudah dibuka, segera habiskan sebelum 30 hari karena dia lebih enak juga kalau dimasukin di kulkas. Apalagi sih, tahukah Anda bahwa memang Ningsyaret mengandung natrium benzoat, tapi ini adalah satu komponen yang aman dan efektif. Kenapa kita menggunakan natrium benzoat? Tahu kan Ibu bahwa natrium benzoat ini secara alami itu terbentuk loh Bu di tanaman, jadi jangan langsung berpikir, hah apa itu? Sebenarnya natrium benzoat banyak terdapat di pisang, di buah pir, itu memang banyak secara alami digunakan oleh tanaman, oleh buah-buahan untuk melindungi agar buah mereka tidak cepat kenyit. Itu adalah natrium benzoat. Nah, kita juga menggunakannya untuk memperpanjang masa simpan, karena kebayangkan Bu, kalau kita mengirimkannya dari US ke Indonesia gitu ya, dalam masa pengiriman, nanti kalau misalnya kita tidak menggunakan ini, maka tidak akan pernah ada Ningsyaret sampai di tangan ibu-ibu, karena tidak akan bertahan selama 24 bulan dari tanggal produksi. Jadi supaya ibu-ibu bisa menerima Ningsyaret dan bisa mengkonsumsinya, karena kita kirim dari US ke Indonesia untuk memperpanjang masa simpannya, kita harus tetap menjaga integritas produk. Namun masih belum selesai, natrium benzoat yang terkandung itu tidak lebih dari 0,035% per sajian. Jadi penelitian menyatakan sebenarnya banyak penelitian yang menyatakan Ningsyaret dengan kandungan di bawah natrium benzoat dengan kandungan di bawah 0,1% itu masih aman. Kita 0,035%, bahkan tidak ada 50%-nya ya dari yang dinyatakan aman. Lalu memastikan, ini tadi yang saya ceritakan, ini memastikan masa simpannya hingga 24 bulan dalam kondisi yang baik dan layak. Jadi memang kami harus menggunakan ini yang cukup poten, karena di dalam Ningsyaret ini kan memang medianya bentuknya air ya Bu. Air itu adalah media yang paling baik untuk bakteri berkembang gitu ya. Jadi fasenya, maksud saya bukan ada air di dalamnya, bukan fasenya bentuknya fase air, bukan fase minyak. Nah, sekarang kita masuk ke informasi nilai gizi. Nah, yang ada di sini, yang ada di informasi nilai gizi ini adalah untuk 170 ml ya Bu. 170 ml yang ada saya pikir tadi suara saya putus. Yang ada adalah untuk takaran saji 170 ml. Jumlah sajian per kemasannya bisa 4, bisa kalorinya 90 kalori dengan karbohidrat 20 gram, serat pangannya 3 gram, proteinnya 2 gram, gulanya 13 gram, natriumnya 25 gram per 170 ml. Kalau tadi kita bilang bisa 30 sampai 60 ml Bu konsumsinya, kalau Ibu mengkonsumsinya sekali konsumsi 30 ml, maka sudah dibagi kandungan gizinya. Kalau 60 ml satu saset ini sudah dibagi kandungan gizinya, dan 170 ml adalah yang ini. Ya, jadi ini adalah kandungannya sudah dibagi sesuai dengan saran pemakaian. Gimana sih cara penggunaannya? Ini dia. Cara penggunaannya lebih nikmat disajikan dingin, kocok dulu dengan baik sebelum dikonsumsi, gitu ya, untuk memastikan semuanya homogen tercampur dengan baik. Konsumsilah 30 sampai 60 ml 2 kali sehari. Simpan di lemari es Bu. Dan memang selain rasanya lebih enak gitu kalau di lemari es gitu ya, setelah dibuka jauh lebih baik di sana, habiskan dalam waktu 30 hari. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Kita sampai di bagian terakhir. Yes, kita sampai di bagian terakhir. Saya tidak terlalu lama menyita waktu ibu-ibu. Bagian terakhir adalah tentang alasan meminum Ningsyaret. Jadi mengapa saya harus meminum Ningsyaret? Jelas karena kaya nutrisi dan antioksidan. Jelas karena ada kebaikan goji berry yang tadi sudah sama-sama kita bahas. Karena ada essential oil-nya yang sudah sama-sama kita bahas. Manfaat jus buah yang tadi satu-satu sudah kita bahas satu-satu, jus buahnya. Manisnya alami yang tadi sudah kita bahas dari Stevia rebaudiana. Lalu kemudian anak-anak juga bisa minum. Nah,
apa yang diberikan Ningxia-Red untuk Anda? Mengapa saya harus minum Ningxia-Red ya? Karena Ningxia-Red bisa mendukung kesehatan tubuh dan kebugaran secara menyeluruh. Tadi kan saya cerita tentang wolfberry atau goji berry ya Bu, ada kandungan zeaxanthin ya, sejenis karotenoid yang terkandung di dalam buah wolfberry membantu menjaga kesehatan mata, mendukung fungsi sel tubuh secara normal. Dia juga mengandung D-limonen, komponen utama di dalam oil citrus yang tadi kita sudah pakai poll ya, ada lemon tangerine yuzunya, dan kemudian memberikan dukungan energi dan membantu mencegah stres oksidatif yang tadi sudah sama-sama kita bahas di depan. Jadi untuk setiap orang yang ingin memerangi radikal bebas, yang kita temuin setiap hari ya, radikal bebas yang kita sudah bahas di depan, bisa didapatkan melalui dukungan antioksidan. Setiap orang yang ingin mendukung mata yang sehat disertai dengan gaya hidup sehat pastinya. Setiap orang yang butuh dukungan energi dan yang ingin mendukung daya tahan tubuh lewat kandungan alami antioksidan dalam buah-buahannya. Oke, sebelum saya masuk ke question and answer, saya yang bertanya dulu Bu, siap ya? Saya ngadain poll lagi, sekali lagi, mudah-mudahan semuanya sekarang ikut. Ada 179 orang di sini. Saya berharap 190 orangnya ikut semua di poll kita yang terakhir atau di quiz kita yang terakhir. Ya, oke, saya launch ya pollnya ya Bu. Silahkan diklik mana yang menurut Ibu paling benar. Untuk takaran, udah muncul ya, untuk takaran saji 170 ml, berapakah protein yang terkandung di dalam Ningxia-Red? Nih Bu, silakan nyontek. Berapakah protein yang terkandung di dalam Ningxia-Red? Oke, yang nyontek langsung nyontek gitu ya, yang ada Ningxia-Red di sebelahnya langsung lihat, yang nggak ada Ningxia-Red. Tadi yang mana ya? Saya lupa, gue lupa deh. Yang ada tinggal gampang nih, langsung lihat di sini. Oke. Mana Bu? Saya tunggu sebentar lagi. Baru 76 orang. Kira-kira nggak apa-apa Bu, kita seru-seruan kok di sore hari ini. Protein yang terkandung di dalam Ningxia-Red berapa gram Bu? Untuk takaran saji 170 ml ya Bu, saya bertanya ya. Silahkan, masih 90 orang. Kayaknya nih agak-agak ragu kalau yang satu ini. Berapa ya? Tadi gue lupa deh. Kecuali yang ada Ningxia-Red di sebelahnya ya. Ini cepet banget pasti jawabnya. Protein yang terdapat di Ningxia-Red untuk 170 ml. Oke. Seru nih. 101 sudah yang ikut. Saya end. Oh, masih 100. Masih terus, Bu. Sebentar lagi saya end pollingnya ya. Kita lihat share result-nya masing-masing. Kita akan lihat. Oke, saya end pollingnya. 105 orang dari 186. Saya share result-nya. Bahwa jawabannya adalah betul Bu, 2 gram untuk 170 ml protein yang terkandung di dalam Ningxia-Red. Ada yang menjawab benar Bu? Oke. Ada yang menjawab dengan cukup baik. Bu Eka Giri itu benar tuh Bu Eka Giri. Yang lainnya bagaimana Bu? 2 gram betul.